Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pertemuan 11. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Daud dari kelas 3N Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini pertemuan 11 mengenai human capital atau modal manusia. Selanjutnya mengenai arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama ditemukan oleh seorang ekonom bernama Theodore Squitz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4, yaitu yang pertama adalah kemampuan, yang kedua adalah perilaku, dan yang ketiga adalah usaha, serta yang terakhir adalah waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua ada kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, serta bakat. Yang terakhir, yang ketiga adalah motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Selanjutnya adalah peran human capital. Di sini peran human capital ada dua. Yang pertama sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok, terutama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama adalah aset finansial, misalnya seperti uang tunai dan surat berharga. Aset disebut finansial capital. Yang kedua ada aset fisik, terdiri atas peralatan gedung serta tanah. Dan yang ketiga ada aset tak berwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal, dan intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu ada metodenya, yaitu 5B, atau diterjemahkan yaitu yang pertama adalah buy, membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada build atau membangun, investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow atau meminjam, penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat ada bounce atau melambung, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standarnya. Dan yang terakhir ada blind, mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Selanjutnya mengenai transformasi peran divisi sumber daya manusia. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang berdasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran sumber daya manusia, yakni strategic partner, yang yaitu departemen sumber daya manusia harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaannya. Yang kedua ada administratif expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga ada employee champion, departemen sumber daya manusia harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan waktu yang sama berusaha meningkatkan konstitusi karyawan lebih besar. Dan yang terakhir adalah change agent. Departemen SDM harus dapat menjadi agen perusahaan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Di sini yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin sumber daya manusia seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua ada functional level,
yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang terakhir ada strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar sumber daya manusia, strategi, dan kinerja. Dari ketiga kompetisi di atas, diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut. Dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional, tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM, untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari tiga tingkat. Pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Selanjutnya, perubahan paradigma karyawan. Langkah perusahaan dalam mengubah pola pikir. Yang pertama, seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk sumber daya manusia? Bagaimana? Yang kedua, bagaimana tingkat return of investment atas investasi tersebut? Yang ketiga, dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapat return of investment yang lebih baik? Selain itu, tantangan juga datang dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang sumber daya manusia, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Pandangan perusahaan yang hanya dapat pada cost saja dalam pengelolaan human capitalist harus ditinggalkan. Artinya, di sini investasi dalam sumber daya manusia dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Sini selanjutnya mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan proses atau bisnis, apapun tergantung pada tiga keterampilan, yaitu yang pertama ada commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misalkan kemampuan mengetik, kemampuan menggunakan komputer. Yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lainnya. Misalkan programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di sebuah perusahaan komputer. Yang terakhir ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan mereknya. Oke, sekian pemaparan dari saya mengenai pertemuan 11. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.